Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Benteto dimanapun Anda berada. Sebagai dukungan nyata agar channel ini lebih berkembang, saya minta waktunya untuk sekedar klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Dan tonton juga video saya yang lain, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Candi Brau merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luasnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Candi Brau sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Majapahit pada masa lalu. Tepatnya di Dukuh Jambu Mente, Desa Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke sana, tiketnya cukup murah, cuma Rp3.000 per orang. Untuk menuju Candi Brau tidaklah sulit. Dari jalan Mojokerto Jombang, tepat di depan kantor Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur, terdapat jalan menuju ke utara yang tidak terlalu besar. Anda ikuti saja jalan tersebut sekitar 1,8 km. Candi Brau berada di sebelah kanan jalan, di mana Candi Brau berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter. Berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya seperti Candi Kidal di Malang, Candi Jago, Candi Tikus yang dibangun sebagai makam bagi raja-raja terdahulu. Candi Brau digunakan hanya sebagai tempat untuk sembahyang. Candi Brau merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit yang berada dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brau sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raden Wijaya. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brau merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat Candi Brau, di mana dalam prasasti tembaga Alasantan di situ disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brau. Prasasti tersebut berangka tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi, di mana dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa pembuatan Candi Brau atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan. Dilihat dari penemuan yang berangka 939 Masehi, sejarah Candi Brau memiliki usia yang lebih tua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan pada masa sejarah kerajaan Majapahit, Candi Brau dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan pada penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Dilihat dari struktur bangunannya, sejarah Candi Brau merupakan candi kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya juga
Candi Brau cukup berbeda dengan candi-candi yang berada di Trowulan lainnya. Yang hampir semua candi di Trowulan dibangun ketika masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut masyarakat sekitar Candi Brau mengatakan bahwa pada zaman dahulu candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar jenazah raja-raja Majapahit, dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya ke-6. Namun dari situ tidak ditemukan bekas abu sisa pembakaran dari jenazah-jenazah tersebut. Tidak jauh dari Candi Brau terdapat Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Candi Gentong terletak hanya sekitar 300 meter dari Candi Brau, sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi. Candi Brau memiliki struktur dasar kaki candi, tubuh candi, dan juga atap candi. Ukuran awal Candi Brau sekitar 17 kali 17 meter, kemudian diperlebar di bagian kaki candinya. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan juga agama Buddha. Namun pada dasarnya Candi Brau memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk bangunan candi yang ramping. Atapnya terdiri dari perpaduan dari tingkatan. Puncak atap berbentuk kubus. Pintu dan relung pada candi terukir kalah hanya pada bagian atasnya saja dan tidak ditemukannya makara. Relief ini tidak terlalu timbul dengan penggambaran tokoh-tokohnya menyerupai wayang kulit, dan sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi di Jawa Tengah. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kaki candi diperkirakan hanya berukuran 17 kali 17 meter. Karena ditemukannya susunan batu bata yang terpisah pada bagian kaki candi. Kaki Candi Brau memiliki bingkai bawah dan bingkai atas, di mana bingkai atas merupakan tempat berdirinya tubuh candi. Bingkai-bingkai tersebut terdiri dari sisi genta dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pelipit rata. Kaki Candi Brau terdiri dari 2 tingkat, di mana terdapat tangga menuju bagian dalam candi. Selasar dari tangga tersebut sudah tidak terbentuk. Candi Brau pada dasarnya menghadap ke arah barat. Kebanyakan batu yang dipasang di Candi Brau merupakan hasil pemugaran dari pemerintah Belanda. Tubuh candi ini memiliki sudut yang banyak, bertekuk, dan juga tumpul. Pada bagian tengah candi agak sedikit mengecil, sehingga memberikan kesan bentuk dari Candi Brau seperti pinggang. Pada bagian depan tubuh candi, tekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu. Pada bagian dalam candi terdapat ruangan dengan luas 4 kali 4 meter. Lantai pada ruangan di dalam Candi Brau dalam keadaan rusak. Di dalam ruangan Candi Brau juga pernah ditemukan sisa-sisa arang. Untuk kemudian arang tersebut dibawa ke Batan, sebuah badan pusat penelitian tenaga atom nasional, untuk dianalisa. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa menurut penanggalan karbon, arang tersebut berasal pada tahun antara 1410 hingga 1646 Masehi. Atap Candi Brau juga berbeda dengan beberapa candi yang berada di Trowulan, yang pada umumnya berbentuk prisma atau segi 4 bersusun. Candi Brau memiliki sudut yang banyak, dan pada bagian atap candi
berbentuk datar. Candi ini dibangun dengan cara merekatkan batu-batu sehingga menghasilkan bentuk candi yang presisi dan enak dipandang. Atap Candi Brau memiliki tinggi sekitar 6 meter. Di bagian sudut tenggara dari atap candi terdapat hiasan yang sudah rusak yang berbentuk lingkaran yang diperkirakan sisa-sisa dari stupa. Dari situlah beberapa ahli menyimpulkan bahwa Candi Brau merupakan candi yang bercorak Buddha. Masyarakat di sekitar situs Trowulan dan khususnya di area sekitar Candi Brau masih sangat menghargai kebudayaan leluhurnya. Di Trowulan sendiri Anda bisa berkeliling dan mempelajari sejarah candi-candi yang ada di sini, seperti sejarah Candi Bajang Ratu dan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Demikianlah ulasan singkat tentang Candi Brau. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, maupun versi, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa di Nusantara.